Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farid dari kelas 12 IPA 4 mata pelajaran SKI. Kali ini saya akan menjelaskan perkembangan Islam yang ada di negara Mauritania. Kita akan membahas dari berbagai judul di bawah ini. Yang pertama, latar belakang. Yang kedua, ekonomi. Yang ketiga, sejarah pemerintahan. Yang keempat, perkembangan Islamnya. Mauritania, sebuah negara di Afrika Barat di sebelah selatan di Maroko, berbatasan langsung dengan Aljazair, Mali, dan Senegal. Ibu kotanya Nouakchott dan ibu kotanya Arab. Etniknya campuran 40% Arab, Barbar, dan kulit hitam Arab 30%. Dan banyak sekali ras campuran di sini. Agamanya mayoritas Islam. Pemerintahannya Republik Islam semi presidensial. Mata uangnya Ouguiya. Dan benderanya ada di sebelah kanan. Bagi teman-teman yang belum tahu. Latar belakang. Puluhan ribu tahun yang lalu, Mauritania adalah negara yang subur dan menghijau. Fakta arkeologi menunjukkan bahwa suku Berber dan Negro Mauritania hidup berdampingan sebelum padang pasir menyebar menuju ke arah selatan. Pada abad ketiga dan 4, suku Berber mengembara ke arah selatan untuk menghindari perang di daerah utara dengan menggunakan jasa transportasi unta, dan dari lama-kelamaan mereka membentuk sebuah konfederasi Sanhaja. Mereka berdagang dari daerah utara ke selatan. Timbulu, Mali, emas, pundak dan gading, dan ditukar dengan garam, tembaga, dan pakaian. Rute perdagangan ini akhirnya dijadikan rute penyebaran Islam di Afrika Barat. Dan Islam berkembang di Mauritania secara sempurna ketika Bani Almoravid Almurabitun menguasai Mauritania pada abad ke-11 dan berhasil menaklukkan Sudanese Kingdom dari Ghana, yang akhirnya menyebar sampai seluruh Afrika Utara dan akhirnya menaklukkan Spanyol. Namun pada akhirnya Almoravid ditaklukkan oleh Bani Hasan pada abad ke-16. Mauritania adalah negara bekas jajahan Prancis terletak di Afrika Utara, tempatnya di Gurun Sahara, berbatasan dengan Lautan Atlantik, Sahara Barat, Aljazair, Mali, dan Senegal. Dan saya akan menjelaskan perkembangan Islam yang ada di negara Mauritania. Sebagaimana diketahui, Islam dianut oleh 100% penduduk Mauritania sejak abad ke-10 dan lebih perkasa lagi setelah Bani Hasaniyah menguasai Mauritania pada abad ke-16. Baik suku bangsa Mor atau Berber, putih dan hitam, Pular Fulani, Soninke, Tukolar, atau Wolof adalah penganut Islam yang setia. Sejak berabad-abad lalu mereka menganut mazhab Sani, sedangkan aliran Sufi yang dianut adalah Sufi Qadriyah. Mauritania dikenal sangat kental sebagai Republik Islam. Islam diterapkan dalam segala faktor kehidupan baik sosial, politik, budaya maupun ekonomi. Oleh karena itu, Islam di Mauritania tidak perlu diperjuangkan seperti negara-negara Afrika hitam lainnya, namun perlu dikembangkan dengan benar sesuai Al-Quran dan Sunnah Rasul. Dalam konstitusi yang telah diklarifikasi pada tanggal 20 Juli 1991, ditegaskan bahwa Mauritania adalah Republik Islam yang tak dapat diubah. Selanjutnya, dalam pasal 5 Undang-Undang Dasar tersebut dinyatakan bahwa Islam adalah agama penduduk dan negara. Dengan dua ayat tersebut menunjukkan bahwa Mauritania bukan negara sekuler, dan terjemahan selanjutnya adalah bahwa setiap penduduk Mauritania adalah Muslim dan pegawai negeri di negara tersebut secara resmi harus beragama Islam. Namun menyusul peristiwa pemboman WTC New York pada tanggal 11 September 2001,
Pemerintah Mauritania tidak ingin dijadikan sasaran kemarahan Barat karena semata Mauritania adalah negara Islam. Seluruh kegiatan keagamaan di Mauritania di bawah pengawasan Kementerian Pengembangan dan Kebudayaan Islam, sehingga pemerintah akan mudah mengontrol apakah kehidupan keberagaman di Mauritania masih tetap moderat atau sudah sampai pada tahap ekstrim. Karena perlu diingat bahwa memang pemerintah Mauritania mempunyai pendekatan hubungan baik dengan Amerika Serikat maupun Israel. Pemerintah Mauritania yang memang sebagai negara Islam tentu tak mau tercemar oleh kegiatan asing semisal Al-Qaeda yang bisa saja meracuni generasi muda. Saat ini memang banyak generasi muda Islam di belahan dunia maupun sangat membenci terhadap ambivalensi politik luar negeri Amerika Serikat yang dianggap sangat memusuhi Islam, sehingga mereka banyak terjebak pada tindakan teror sebagaimana dilakukan oleh Al-Qaeda. Oleh karena itu, Mauritania sebagai negara Islam tak ingin dianggap sebagai negara Islam yang suka dengan kekerasan dan memusuhi negara atau agama lain. Bila ini terjadi, tentu akan membahagiakan pemerintahan Mauritania sendiri. Sekian penjelasan saya tentang perkembangan Islam yang ada di negara Mauritania. Terima kasih bagi teman-teman yang telah menonton video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.